Tapi ala dzukuri ummati, diharamkan memakai sutra bagi laki-laki dari umatku, dan juga diharamkan memakai emas. Tiloa kani kondo masa, sinci masa, tiloa haram bagi laki-laki, tidak boleh berhias seperti itu. Ya, gelang juga tidak boleh. Ya, jangankan gelang emas, gelang biasa saja tidak boleh. Para ulama memasukkan gelang itu khusus perhiasan khusus wanita saja. Ya, perhiasan khusus wanita, tidak boleh dipakai laki-laki. Wa ahalla liinaihi, liinathihim, dan halal bagi perempuan-perempuan mukminah. Jadi wanita mukminah tidak dilarang. Nah, di sini disebutkan pembahasan selanjutnya adalah kaitan dengan sutrah ini. Jadi ada kadar yang dibolehkan. Ya, kadar yang dibolehkan itu adalah kadar yang kandungan dalam pakaian itu, kadar sutrahnya ya harus kurang dari 50%. Harus kurang dari 50%. Tidak boleh sutra 50. Kalau murni jelas ya. Kalau sutra murni jelas haram. Tapi kalau sutranya 50%, ada benang biasa 50%, kemudian digabung menjadi pakaian, masih haram kata para ulama. Yang boleh adalah kadar sutra sedikit di bawah itu, tidak boleh sama rata, sama besar. Makanya Nabi mengatakan di sini ada hadis ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang an labsil hariri illa hakada, ya, memakai sutra kecuali hakada, yaitu kecuali seperti ini. Wa saffalana Nabi sallallahu alaihi wasallam isba'aihi, Nabi hanya menggabungkan dua jarinya, sandake Pak, dalam satu pakaian itu, stoi. Ya, stoi saja, kandungan sutra itu dimaafkan. Nah, kemudian bagaimana kalau anak-anak laki-laki, boleh enggak? Jawabannya boleh. Yang 100% sutra pun boleh bagi anak laki-laki. Kenapa demikian? Para ulama mengatakan karena pada anak-anak itu belum ada sifat kesaweki, kebanciweki, belum ada pada anak-anak. Ya, maka mereka tidak, selain mereka ini juga tidak termasuk mukallaf. Memang belum ada mukallaf mereka ini, tidak bebas, perbuatan mereka ini tidak ada pertanggungjawabannya memang. Ya, di sisi lainnya seperti itu. Ini diantara. Nah, tapi kalau sedikit maka boleh. Termasuk yang diberi ujur adalah orang yang sakit. Nah, maka boleh dia pakai sutra. Ya, boleh dia pakai sutra. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi keringanan. Ada sahabat Zubair ya dan Abdurrahman. Zubair juga Abdurrahman ini, mereka keduanya ini punya penyakit di kulit. Jadi kani si pakaian biasa nah kadi serala serumbu kan. Nah kadi dia gatal-gatal badan ini kalau pakai pakaian yang biasa. Ya. Makanya Nabi memberi uzur dua orang sahabat ini. Ini pun masih khilaf ulama. Kata sebagian ulama khusus untuk kedua sahabat ini. Sebagian ulama, tapi sebagian lagi mengatakan tidak, ini bagi orang yang sakit semua begitu. Ini pendapat kebanyakan ulama seperti itu. Jadi untuk orang yang sakit seperti tadi, punya penyakit kulit, kalau pakai pakaian yang dia tidak bisa, maka tidak mengapa pakai sutra tadi. Termasuk yang dilarang adalah la yajuzu iftirasul harir. Tidak boleh laki-laki duduk di atas karpet yang terbuat dari sutra, tidak boleh. Ada spray dari sutra, tidak boleh, haram hukumnya. Kalau perempuan bebas. Maka kalau ada di rumah nanti yang punya tempat tidur itu spray dari sutra, ya lembo ade antum maru tawaan maru tese tidur di lantai. Iya, istri saja yang boleh. Ya. Ya, bira dipi. Kalau DP lo apa aja? DP Vanda. Tiada larangan DP Vanda. Tidak boleh. Konekan ni karpet tahu doho deka tiloa. Do siwe lo andai doho ke lantai, Pak. Begitu juga
tempat tidur tidak boleh. Bantal juga tidak boleh. Hanu kan? Kulit bantal apa namanya? Bukan kulit apa? Kedulingga. Daun sarung bantal. Ya. Sarung bantal juga tidak boleh. Pokoknya tidak boleh. Semua bagian sutra buat laki-laki tidak boleh. Doho kai tiloa, maru kai tiloa tidak boleh. Apalagi dipakai tidak boleh. Ya, tadi kecuali yang uzur tadi. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah tahrimu saubus syuhrah. Ya, sutra sudah lewat, sekarang pengharaman pakaian yang syuhrah. Apa itu syuhrah? Disebutkan makna syuhrah itu adalah az-zuhuru syai'. Syuhrah itu maksudnya pakaian yang paling hanu. Jadi kalau ada di antara kita ini yang pakaiannya hanu, tapi ada satu orang yang ketika dia memakai itu perhatian orang ada di kesana. Netiup tuh. Itu syuhrah namanya. Lain sendiri ya, pakaian yang lain sendiri. Ya. Makanya tiloa pakai lain. Syuhrah. Ala syukro di anu. Syukro landa anu hari itu syukro. Sukhroh. Ya, huruf B tadi. Mana tadi? Huruf sya, ha dan ro tak marbutoh. Sya, ha, ro tak marbutoh. Sya, shin, ha. Hanya ha wa. Syuhroh. Ya, lain syukro. Lain syukron. Syuhroh. Ya. Syuhroh itu kalau bahasa secara umumnya terkenal. Ya. Ya, syuhroh itu artis itu syuhroh juga namanya. Syuhroh. Pengertian ya. Ya, semua laki-laki perempuan tidak boleh pakai pakaian syuhroh. Semua yang menjadikan orang lain perhatian itu masuk ke dalam pakaian syuhroh. Di sini disebutkan, saya baca ya, pengertian syuhroh itu adalah as-syuhratu zuhuru syai'. Ya, syuhroh itu adalah menampakkan sesuatu. Wal muradu maksudnya adalah annahu saubun yashtaharu bainan nas, pakaian yang di tengah manusia itu asing. Ya, menyolok dia. Ya, menyolok di tengah manusia. Limukhalifatul launuhu. Yang pertama bisa jadi karena warnanya. Warnanya lain lolengan. Ya, ngejreng. Atau bentuknya yang juga beda. Ya, atau bentuknya juga yang juga beda. Fayarfa'u nasu ilaihi absaruhum. Maka dengan pakaiannya itu orang-orang akan memperhatikan dia. Ya, ini tidak boleh. Ini kombi termasuk punya foto model. Ya, fashion itu termasuk itu diharam itu. Hukumnya tidak boleh. Iya. Karena awali jangankan aurat juga nih, lebih besar lagi kalau dosanya itu. Jangankan pakaiannya, itu tidak boleh. Ya. Wa yakhtalu alaihim bil ujubi wat takabbur. Dan kenapa dilarang? Salah satunya karena agar orang yang memakainya itu tidak muncul takabur dan sombong. Tiup daun artis ini. Tidak boleh. Nah, termasuk tafsiran Syekh Utsaimin rahimahullah taala tentang pakaiannya Nabi tadi, Rasulullah. Pakaian Rasulullah kan itu kan sampai pertengahan betis. Nah, Syekh Utsaimin pernah ditanya, "Ya Syekh, bagaimana hukumnya seorang pegawai pakai seperti celananya Rasulullah ke kantor kerja dan seterusnya?" Ya, kata Syekh Utsaimin tidak boleh. Tidak boleh. Karena sudah di zaman kita ini, apalagi di tempat-tempat seperti itu, kata Syekh Utsaimin, sudah tidak wajar lagi pakaian itu dan bukan sunnah lagi, jatuhnya ke syuhrah, kata Syekh Utsaimin. Jadi pakaian yang sunnah tadi jatuhnya ke syuhrah, tidak boleh, justru hukumnya haram. Ya, maka tidak boleh, tidak di pegawai, tidak juga, jangan selalu semangat juga kita ini. Tidak di pegawai, kani baju keki umpamanya, sorowa sampai di tengah di tengah betis. Baca buku saya kayak celana Nabi di pertengahan betis ini, dompo serap sia cerowan naik selalu kerabi, bentos 100 kantor dia main Ya,
Ternyata tidak boleh. Karena Syekh Utsaimin mengatakan tidak boleh seperti itu. Yang biasa-biasa saja. Ya, tidak usah terlalu tinggi juga. Apalagi di lingkungan kita tidak ada yang seperti itu, terutama di kantor-kantor tidak boleh. Kata dilarang oleh Syekh Utsaimin. Ya, karena mencolong tadi masuk ke dalam pakaian suhroh dia. Sudah keluar lagi dari sunnah, sudah suhroh dia kalau seperti itu. Maka ini tidak dibolehkan ya. Jadi penjelasan Syekh Utsaimin, wallahu taala alam. Jadi ini kaitan dengan pakaian suhroh. Intinya pakaian suhroh ini adalah pakaian yang beda sendiri. Ini juga ya kita harus pintar-pintar ya. Apalagi di daerah kita tidak ada pakaian seperti itu umpamanya, maka sebaiknya dihindari pakaian-pakaian yang mencolok seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah pakaian yang berwarna kuning dan berwarna merah. Ya. Tentang pakaian yang berwarna kuning dan berwarna merah ini khilaf ulama. Sebagian ada yang mengatakan makruh, sebagian juga ada yang membolehkan. Ya, sebagian juga ada yang membolehkan. Karena ada hadis-hadis yang saling bertentangan di sini. Ada hadis-hadis yang saling bertentangan. Di sisi lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang memakai pakaian yang warna merah dan kuning. Umpama hadis Al-Bara bin Azib, Rasulullah mengatakan, amarona Nabi sallallahu alaihi wasallam bis-sab'in. Nabi merintahkan kepada kami 7 perkara, kemudian melarang kami kepada 7 perkara. Dan salah satu di antara larangan Nabi adalah melarang pakaian warna merah. Melarang pakaian warna merah. Begitu juga warna kuning, Nabi melarang pakai warna kuning. Itu warna orang kafir kata Nabi. Ya, dalam banyak riwayat, ada riwayat lain ketika istri-istri Nabi mencelupkan pakaiannya dengan warna kuning, Nabi masuk ke rumah, Nabi tidak suka melihat itu, Nabi keluar lagi. Kemudian akhirnya istri-istri Nabi itu tahu kalau Nabi lagi marah tuh tahu. Karena Nabi kan kalau marah tidak ngomong ya. Nabi diam keluar lagi ke rumah, tahu mereka, oh tidak boleh dikata. Akhirnya mereka cuci. Pas Nabi masuk lihat pakaian sudah bersih kembali, Nabi senang, Nabi tersenyum kepada. Nah ini menunjukkan tadi dilarang. Nah tapi di sisi lain jemaah sekalian, Nabi juga diriwayatkan pakai warna merah. Dalam sebuah hadis Nabi disebutkan oleh Abu Hurairah bahwasanya beliau pernah duduk di malam bulan purnama, kemudian beliau melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bandingkan antara Nabi dan bulan, itu Nabi lebih indah dibanding bulan. Dan beliau mengatakan pada saat itu Nabi pakai warna merah, baju merah. Nah ini menunjukkan kata ulama sebagian boleh. Ya, maka ada yang mengkompromikan di antara pendapat-pendapat yang ada tentang warna kuning dan warna merah ini. Ya, jadi hadis larangannya diambil, hadis kebolehannya juga diambil, maka digabungkan ya dengan kesimpulannya bahwasanya warna merah atau warna kuning yang dipakai oleh Nabi ini adalah tidak murni tapi ada campuran warnanya. Nah, maka para ulama mengatakan yang dibolehkan itu adalah bukan murni merah ya, tapi ada campur-campurnya. Maka sebaiknya dihindari warna kuning dan warna merah ini yang murni ya. Ini partai-partai besar kuning merah. Ya. Kemudian selanjutnya adalah as-saubu alladzi fihi salib, pakaian-pakaian yang ada gambar salib dihindari. Semua, bukan pakaian saja, apa saja. Jadi hindari yang ada gambar-gambar salib ya, yang mirip-mirip salib itu dihindari. Ini bukan cocokologi ya, bukan cocokologi, tapi memang Nabi begitu. Dalam hadis Aisyah disebutkan, Aisyah mengatakan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah SAW lam yakun yatruku fi baitihi syai'an fihi tusalibu illa naqdihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membiarkan sesuatu pun di dalam rumah tuh yang ada sesuatu yang mirip salib kecuali Nabi hancurkan. Nabi tidak senang lihat barang-barang yang mirip salib itu. Apalagi kalau ndai Islam kan ikondo salib. Nguparawi kan deh. Ya. Yang mirip salib. Baju-baju olahraga kebanyakan, baju 4 bar ya. Itu gambar bendera salib semua itu. Kalau antum pakai itu
Kalau terpaksa Boroweli daripada ke Paki Wali, dihapus aja pas bendera-benderanya itu disamarkan aja. Iya. Perhatikan baju-baju yang bola itu kebanyakan itu ada bendera-bendera Spanyol, bendera ada salibnya itu, maka dihindari itu, dihapus. Kalau tidak bisa dibuang dihapus ya, gambar-gambarnya itu biar bisa dipakai lagi, kan dicat, kan spidol, kan dipilok gitu, untuk menghindari ini. Kemudian yang selanjutnya adalah min ada bilibas, yaitu adab dalam memakai pakaian. Ya, jadi sudah yang dilarang sudah sampai di situ. Sekarang sesuatu yang adab dalam memakai pakaian. Di antaranya adalah dianjurkan kita memakai pakaian-pakaian yang bagus. Ya, pakai pakaian yang bagus, yang rapi, yang bersih. Itu dianjurkan dalam agama kita. Ada hadis dari Abi Al-Ahwas an abihi, dari bapaknya, dia mengatakan, saya pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan baju yang kusut, yang lusuh, baju juhud ya. Ya, baju ke orang cita ke de sisa aun caumbi nana fu onana. Dia datang ketemu dengan Nabi pada saat itu. Dia ceritain sama bapaknya ini. Nabi tanya, tiada piti mau alaikal mal, kamu ini tidak punya uang, kata Nabi. Ya, dan baju mah compang camping ada nana aun caumbi oleh spidol aun caum. Ya, tidak layak dipakai lah. Akhirnya Nabi tanya, kamu tidak punya uang, kata Nabi. Kata sahabat ini, saya punya, kata sahabat ini. Saya ada harta. Apa saja? Min ayil mal, apa saja hartamu? Tanya Nabi. Kata dia, saya punya harta, ya, yaitu diantaranya onta, gonam, kambing. Saya punya kambing, ternak kambing, ya. Al-khoil, kuda juga punya. Dia ternyata saudagar balai. Wara onta, wara kambing, wara kuda, ternak kuda, ya, dan harta-harta yang lain. Maka Nabi mengatakan kepada dia, fa idza ataqallahu malan, maka kalau kamu punya harta seperti itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, diberikan oleh Allah, falyara athari ni'matihi 'alaika wa kiramatihi. Maka Nabi mengatakan, perlihatkan nikmat harta yang Allah kasih itu. Kamu kan punya harta, perlihatkan nikmat Allah berupa harta yang Allah kasih. Ya, maksudnya deweli ja kayak baju metaho pitir nih untuk kamu pakai agar nikmat Allah itu tampak darimu. Iya. Dari ternyata wara rezeki, nikmat Allah yang diberikan kepada dia. Iya. Jadi tidak boleh juga kita pakai pakaian yang compang-camping, yang sudah banyak nodanya, ya. Awali lau kadom nikah wali, onci tam dakir, oh kendak urima wali. Nah, jangan seperti itu, tidak boleh. Bahkan menjatuhkan martabat orang Islam itu, kaum muslimin, tidak boleh. Walilah acara-acara dihan dede. Usahakan pakai, sesuaikanlah dengan tempat dede, maksudnya kita ini. Makanya Nabi tidak suka melihat sahabat tadi yang pakaiannya compang-camping tadi. Maka Nabi beli pakaian, kata Nabi, biar tampak nikmat Allah yang Allah kasih kepada kamu itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul man harama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi." Katakanlah wahai Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan yang Allah kasih kepada kalian? Tidak ada, tidak diharamkan, tidak dilarang. Jadi kita ini dianjurkan untuk berhias. Iya. Sampai ada sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, ya, sesungguhnya Nabi mengatakan tidak akan masuk surga orang yang sombong itu. Ya. Sesungguhnya Nabi mengatakan tidak masuk surga orang yang sombong itu. Maka Ibnu Abbas mengatakan yang dimaksud sombong itu bukan itu. Tapi sombong itu adalah meremehkan manusia dan menolak kebenaran, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi tidak termasuk sombong. Kita ini berhias ini kani-kani taho-taho yang rapi, yang bersih, ya, yang sewajarnya
kita tampil di hadapan orang itu bukan sombong. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak termasuk kesombongan. Karena sebagian sahabat mengira memakai pakaian yang bagus, pakai pakaian yang itu adalah dianggap kesombongan. Ternyata tidak termasuk sombong itu termasuk menampakkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian ketika memakai pakaian, ya termasuk adamil israfu fil libas, tidak boleh berlebih-lebihan. Karena dianjurkan memang kita untuk memakai pakaian yang bagus, yang bersih, tapi tidak boleh berlebih-lebihan. Ya, bini kone lemari kan nih kak, tidak boleh. Jadi sudah masih layak dipakai, simpan di lemari, beli yang baru lagi, GR kan pakai, tidak boleh. Itu juga berlebih-lebihan, tidak boleh, dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian al-ibtida'u bil yamini fil libas, memakai dengan mendahulukan yang kanan dalam berpakaian. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk memakai mendahului yang kanan. Aisyah mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat suka, ya, ketika dalam berpakaian, baik pakai baju, pakai sandal, semuanya yang berpasangan itu Nabi mendahulukan yang kanan. Pakai baju yang kanan dulu, pakai sandal yang kanan dulu, pakai celana yang kanan dulu. Begitu Nabi itu begitu. Sebaliknya kalau buka yang kiri dulu, tangan kiri dulu, sepatu buka yang kiri dulu, dan seterusnya. Ya, jadi kalau membuka kanan, jadi memakai sebelah kanan, membuka adalah sebelah kiri. Sudah isya belum? Masih berapa menit? Ya? Iya. Kita lanjutkan sedikit, ya. Kita lanjutkan sedikit sambil menunggu isya 1 menit itu, ya. Dan itu adamul masyu fi na'li wahidah. Tidak boleh memakai sandal sebelah. Nah, dilarang, Nabi melarang, ya. Tidak boleh salah seorang di antara kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, memakai sandal sebelah. Ya, pede lampak ese awaper, tio wali do wali. Ya, tidak boleh. Kata Nabi, kalau kamu pakai semuanya. Kalau lepas semuanya. Tidak boleh pakai sebelah saja, kata Nabi. Jadi semua yang berpasang-pasangan itu tidak boleh dipakai sebelah. Kani kos kaki, kani sebaik tilua. Tidak boleh. Pakai dua-duanya. Kalau tidak mau pakai ya semua, jangan dipakai kiri kanan. Tidak boleh. Nabi melarang. Kemudian Nabi melarang mengangkat kaki kanan di atas kaki kiri ketika tidur, terutama dalam masjid. Hanta edi maru hanta edi, susun edi maru hanta edi susun edi. Nabi melarang. Ya, tidak boleh. Kecuali bagi orang yang memakai sarawil, celana serawa. Kan serawa tadi tidak apa-apa. Ya, tapi yang bagi yang pakai sarung tapi tidak pakai celana, nah, jangan. Ya, CCTV ini kena ini. Ya, tidak boleh. Nabi melarang. Ya, Nabi sendiri pernah tidur di masjid kemudian mengangkat seperti itu, kaki kanan di atas kaki kiri. Tapi Nabi pada saat itu memakai celana. Maka para ulama berkesimpulan menunjukkan bahwasanya larangan tadi kalau tidak pakai celana. Kalau tidak pakai celana. Kalau kita pakai sarung saja maka tidak boleh. Ya, pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas bab perhiasan, yakni kaitannya dengan rambut. Ya, kaitannya dengan rambut. Di dalam rambut juga ini ada hukum-hukum yang harus kita ketahui, ya, tentang masalah rambut ini, baik apa yang menjadi sunnah dan juga apa yang menjadi larangan Rasulullah. Karena sudah azan, kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.